Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 506, Kenshin, yang dipanggil Pamori, dengan sebutan Tuan Muda. Seketika itu juga, semua orang yang di situ jadi terkaget mendengarnya. Pemuda yang sebelumnya diremehkan, tak mungkin mengenal orang yang penting, yang punya mall ini, malah tiba-tiba mengejutkan, bisa menelpon orang penting itu. Bahkan disambut dengan hormatnya. Pak Hari bos supermarket ini pun sampai terkaget sekali melihat Pak Mori yang ada di telepon menjawab seperti itu. Begitu pula Sela Ocha dan Dewi, serta Karen supervisor yang di situ. Melihatnya sangat terheran. Mereka yang bersedih hati, sebentar lagi akan di PHK, karena tempat kerjanya akan ditutup. Tiba-tiba jadi lupa akan rasa sedihnya, karena melihat hal yang tak disangkanya. Kemudian Kenshin bicara pada Pak Mori di telepon itu. Oh ya Pak Mori, saya sekarang ada di mallnya Pak Mori. Tepatnya lagi belanja bersama istri di supermarket Big Giant. Ini saya ada keperluan dengan bapaknya. Apa Pak Mori bisa ke sini? Pak Mori langsung menjawabnya. Siap-siap Tuan Muda. Kebetulan ini lagi di jalan. Saya akan segera ke sana. Seketika itu juga, semua orang yang di situ dibuat terheran-heran mendengar percakapan itu. Pak Hari bos supermarket ini pun deg-degan jadinya. Orang sekelas Pak Mori, pengusaha properti yang kaya, yang punya mall ini, sekali ditelepon pemuda ini, beliau langsung ke sini. Sela dan Ocha pun sama. Sangat-sangat tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Begitu pula dengan Karen, yang jadi kaget luar biasa. Karen pun bertanya-tanya, bagaimana bisa bos properti yang bernama Pak Mori diperintah cowok ini untuk datang ke sini. Setelah itu Kenshin bicara pada Pak Hari yang ada di depannya. Oh ya Pak Hari, sebentar lagi yang punya mall ini akan ke sini. Jadi Bapak tunggu saja, nanti saya akan bantu bicara. Oh ya, sambil menunggu Pak Mori datang, lebih baik saya tak belanja dulu, melihat-lihat barang di sini. Kemudian Kenshin bicara pada istrinya. Kaori, ayo kita lanjutkan. Kamu tadi pingin beli apa Kaori? Kaori pun mengiyakan, dengan menjawab seperti yang diinginkan. Mereka kemudian berjalan, meninggalkan tempat itu. Di saat itu Pak Hari dan semua stafnya merasa penasaran dengan Kenshin. Mereka saling bicara, antar satu dengan lainnya. Adakah yang mengenalnya? Adakah yang tahu pemuda itu? Sambil membicarakan hal tersebut, masing-masing orang memandang ke arah Kenshin, yang berbelanja bersama istrinya. Sedang Kenshin dan Kaori, masih saja mereka bercanda, sambil melihat-lihat pakaian. Kemudian Kenshin berkata pada Kaori istrinya, Kaori, kamu pakai baju ini lucu Kaori. Pasti banyak yang melihatmu. Kenshin tertawa. Kaori ditawarkan baju bergambar Doraemon. Kaori pun menjawabnya, yang benar aja say kamu bilangnya. Kalau gitu kamu aja yang aku belikan. Kamu pakai baju ini ya. Entar aku belikan 5. Kenshin ganti ditawari Kaori. Memakai kaos bergambar Ipin dan Upin. Kenshin pun tertawa. Kamu ada-ada aja Kaori. Kan baju ini cocoknya untuk anak kita nanti. Kaori menjawabnya. Habis kamu say. Dari tadi bercanda melulu. Kenshin menyahutnya. Itu kan gara-gara istriku yang cantiknya kayak begini, pakai di make up pula. Jadi bawaanku selalu ingin saja menggodamu. Kenshin memang senang melihat Kaori seperti ini.
begitu menghormati Kenshin. Pemuda yang berpakaian biasa, yang sederhana tak seperti orang kaya. Jadinya, hal itu makin membuat Pak Hari, bos supermarket ini, penasarannya semakin tinggi. Pak Mori yang ia hormati, malah memanggil laki-laki ini dengan sebutan Tuan Muda. Karen supervisor itu sampai menggigit jarinya, bertanya-tanya hatinya tentang apa yang dilihatnya. Karen pun berkata, cowok ini sepertinya bukan orang biasa, pasti ada yang besar di baliknya. Pak Mori saja sampai begitu. Istrinya juga cantik sekali. Karen pun melihat Kenshin, yang penampilannya biasa, yang tadi ia remehkan, tak level dengan pangkat kerjanya. Bahkan sempat pula dianggapnya orang tak waras, sebab akan membeli supermarket ini. Karen dan teman-temannya pun kini sudah tak berpikir sama lagi seperti yang tadi. Bahkan Karen jadi teringat, oh ya, cowok ini kerjanya kan cleaning service. Di kartu nama miliknya tertulis jelas seperti itu. Tapi kok aneh sekali, masa cleaning service dihormati orang kaya begini. Di saat itu juga Sela, Ocha dan Dewi yang tadi diberi kartu nama Kenshin, mereka pun melihatnya. Sela dan Ocha yang sempat meremehkan, sekarang memegangnya dengan begitu eratnya, seperti takut akan terjatuh. Kemudian, Kenshin berkata ke Pak Mori, oh ini Pak Mori, ada hal yang saya mau bicarakan tentang supermarket miliknya Pak Hari ini. Pak Hari berniat akan menutupnya karena pengunjungnya sepi dan uang sewanya mahal. Kenshin langsung saja bicara secara to the point. Dan Kenshin melanjutkan berkata, begini Pak Mori, apa Pak Mori bersedia menyewakan tiap lantai di setiap mall ini, yang ukurannya kecil-kecil, untuk supermarket Big Giant ini? Sekedar hanya untuk promosi, biar Big Giant mendapat perhatian lagi. Kalau ditutupkan kasihan, akan banyak pegawai yang dirumahkan. Tempat mallnya Pak Mori pun akan terdampak. Sedang saat ini, sudah banyak mall yang sepi. Gimana menurut Pak Mori? Pak Mori langsung menjawabnya, oh masalah itu Tuan Muda. Baiklah kalau begitu, saya memutuskan saja, untuk 1 tahun ke depan, Big Giant tak usah bayar uang sewa, sampai kondisinya pulih seperti sedia kala. Dan saya sediakan tempat-tempat di tiap lantainya, seperti yang Tuan Muda bilang tadi. Seketika itu juga, Pak Hari bos supermarket itu menjadi kaget sekali, sangat-sangat tak percaya dengan apa yang didengarnya. Di luar dugaan, Pak Mori langsung mengizinkan, bahkan membebaskan uang sewa yang berjumlah ratusan juta. Pak Mori pun kemudian bertanya, gimana Pak Hari? Apa Pak Hari melanjutkan usahanya? Saya akan bebaskan biaya sewanya. Tentu saja Pak Hari jadi senang. Kemudian beliau menjawabnya, oh tentu Pak Mori, saya akan melanjutkan. Big Giant tak jadi ditutup. Dan dengan segera, Pak Hari pun mengabarkan ke semua para karyawannya, kalau minggu depan, semua pegawai Big Giant harus masuk seperti biasa, tak ada penutupan kerja. Tentu saja pengumuman itu membuat menangis semua karyawan tokonya, staf-staf kantornya pula. Mereka senang sekali. Suasananya tiba-tiba berubah, dari yang menangis sedih, sekarang menangis bahagia. Mereka saling berangkulan, antar satu dan lainnya, sampai-sampai Pak Hari memberi peringatan agar berdiam sejenak, karena ada tamu yang sedang bicara. Kemudian Kenshin bilang, terima kasih Pak Mori, sudah berbaik hati, dan sebagai gantinya, salah satu perusahaan ayah nanti berinvestasi di sini, serta 1 bulan ke depannya, saya akan mengundang banyak orang, 1000 orang tiap harinya, agar berkunjung ke mall ini, terutama di supermarket Big Giant ini, biar terlihat ramai, hingga orang-orang akan tertarik dan mulai berbelanja di sini. Kaori pun bertanya, oh ya sayang, mengundang 1000 orang dari mana emangnya? Pakai tiap hari pula. Kenshin menjawabnya, kan pegawai perusahaan kita banyak Kaori. Dari cleaning service, sampai staf kantor, nanti kita berikan surat undangan. Termasuk Iwan dan Ririn, Niken dan Angelika, Pak Andi dan anaknya Putri, agar mau datang ke sini. Kaori pun langsung mengerti. Sebenarnya Kaori mau bertanya tentang Sirena Larazati, pemilik Lamborghini, apakah turut diminta pula. Namun Pak Mori langsung bersalaman ke Kenshin. Beliau pun bicara, terima kasih Tuan Muda, Anda memang baik sekali. Dan Pak Hari, bos supermarket itu, masih menjadi bingungnya
belum mengerti maksudnya. Begitu pula para staf kantornya. Mereka pun bertanya-tanya, ada apa memangnya? Perusahaan milik siapa yang bisa mendatangkan 1.000 orang tiap harinya? Begitu pula Sela Ocha dan Dewi. Serta pula Karen. Tak mengerti dibuatnya. Hingga Pak Mori berkata, oh ya Pak Hari. Mungkin Pak Hari belum mengenal Tuan Muda Kenshin. Beliau ini anaknya Pak Bill Gates. Yang punya 73 perusahaan besar. Dan sekarang menjadi penerusnya. Mendengar hal itu, Pak Hari pun jadi terkaget. Begitu pula dengan Karen, yang akhirnya jadi tahu tentang Kenshin siapa. Ternyata jabatannya jauh lebih tinggi darinya. Karen pun jadi malu sekali. Cowok yang dihinanya, ternyata jadi penolongnya. Begitu pula pegawai lainnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya